dia akan naik seiring dengan naiknya atau seiring dengan amal soleh yang terus dilakukan secara istiqomah, dan dia akan turun ketika seseorang melakukan kemaksiatan dan dosa. Baik, kembali lagi di channel Dakwah Terus. Oke, kita lanjutkan materi yang disampaikan oleh Ustazuna Irawan Abu Sama. Fadhol Ustaz. Ada kasus, jadi ketika dia sudah berhijrah, untuk menjalin hubungan ketika ada perasaan kepada lawan jenisnya itu dia tidak sevulgar sebelumnya, dimana dia kelihatannya hanya memulai dengan pertemanan, ya seperti itu, pertemanan, ya tanya-tanya tentang pelajaran, tanya-tanya tentang jadwal taklim dan lain-lain, yang tidak ada kaitannya dengan asmara seperti itu. Kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah karena sudah terlalu sering tadi bertemu, walaupun pertemanan ya, sering bertemu, sering berjumpa, sering bersama-sama, akhirnya tidak bisa dipungkiri rasa itu akan muncul, rasa itu akan hadir, walaupun mungkin sulit untuk mengungkapkannya. Maka untuk menyampaikan hasrat cintanya itu dia menggunakan bahasa-bahasa yang lebih Islami, ya, mungkin dia dengan menggunakan panggilan ukhti, apa kabar, akhi, bagaimana hari ini taklimnya, gitu ya, seru enggak, atau mungkin mengingatkan sholat malam seperti yang bilang tadi, ukhti ini sudah jam 3 udah bangun. Gitu ya, diperbolehkan itu. Bagaimana teman-teman? Oke, untuk menjawabnya itu tentu kita butuh siraman dari Al-Quran, ya, karena sejak awal kita memang komitmen untuk menuntaskan permasalahan kita ini atas petunjuk Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah merupakan seluruh solusi permasalahan hidup umat manusia. Teman-teman percaya atau tidak bahwa setan atau iblis itu sangat cerdik untuk menjerumuskan manusia agar terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Tentu strategi iblis untuk menjatuhkan orang-orang yang saya sebutkan tadi, yang sudah tanpa Islami hubungan dia dengan lawan jenisnya, itu tidak seperti mereka yang tidak Islami atau mereka yang terang-terangan, tidak ada batasan pergaulan. Itu maka dengan mudah ya, kalau kita lihat mereka mengungkapkan cinta langsung. Istilah sekarang itu apa? Nembak gitu ya. Nembak, menyatakan cinta. Tapi kalau orang yang sudah belajar agama, ya sudah mulai aktif pengajian, justru dia kalau melakukan itu aib gitu ya. Kalau dia berusaha untuk melakukan itu, maka orang yang dia sasar, saya yakin tidak akan diterima. Ya. Maka cara iblis dengan cara-cara yang lain. Ada 6 hal yang merupakan tahapan godaan iblis, teman-teman sekalian. Yang pertama, nazratun, yaitu dengan penglihatan, pandangan ya. Pandangan. Kami yang sudah berkeluarga, saya sudah beristri, Fajri juga sudah beristri, itu melahirkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ada cinta yang membara di sana ketika pandangan mata ini bertemu dengan mata pasangan kita. Maka jika ini dilakukan oleh orang-orang yang belum sah ya percintaannya, sangat berbahaya ya. Apalagi memang perbuatan maksiat itu, teman-teman sekalian, itu dijadikan indah oleh iblis ya, dijadikan indah. Makanya ada istilah rumput tetangga lebih hijau ya, daripada
rumput sendiri. Ya, itu memang menggambarkan bahwasanya kemaksiatan itu lebih nikmat, teman-teman sekalian. Kemaksiatan itu lebih nikmat karena dibalut dengan hawa nafsu yang ya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada setan yang menunggangi di situ. Kembali kepada pandangan tadi. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada laki-laki mukmin dan wanita mukminah untuk menundukkan pandangan. Ya, karena memang pandangan ini adalah merupakan pintu pertama untuk laki-laki dan perempuan menjalini hubungan. Ya, hubungan percintaan. Yang kedua apa, teman-teman? Al-ibtisam. Ya, al-ibtisam, yaitu senyuman. Karena apa? Kenapa dia kemudian melakukan hal tersebut? Dia tersenyum karena dia sudah terjatuh pada langkah yang pertama. Pada saat dia memandang ya lawan jenisnya, maka itu akan terbawa mungkin dalam tidurnya. Yang pertama dari mata, yang kedua adalah senyuman. Senyuman ini tadi efek dari mata yang terlanjur memandang, kemudian turun ke hati, ya ada rasa suka, maka follow up dari rasa suka itu ditampakkan dengan senyuman. Ya, senyum. Pertanyaan Ustadz, Iya. Gini, ada juga pertanyaan-pertanyaan ya yang mengatakan kok senyum itu dilarang, bahkan padahal senyum itu adalah ibadah. Iya. Nah, itu kayak apa Ustaz? Senyum itu ibadah, betul. Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Sedekah adalah ibadah. Dan ibadah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ulama kita menjelaskan bahwasanya ketika senyuman itu kepada lawan jenis, maka hukum tertentu bisa saja berubah, ya. Jangankan yang haram bisa menjadi halal dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya dalam kondisi terdesak, saya kira teman-teman sudah tahu lah. Ya. Tapi tidak apa-apa untuk refresh kembali ya. Refresh kembali. Dalam kondisi tertentu yang haram itu bisa menjadi halal. Seperti kalau kita terjebak di dalam hutan, ya, kita terjebak, tersesat, lalu tidak ada makanan, ya, yang kita bawa yang halal, dan pada saat itu kita sangat laparan. Kalau kita tidak makan, kita akan mati, ya, kita meninggal dunia. Dan yang ada di hadapan kita hanya sesuatu yang haram. Apakah kita boleh memakannya? Boleh, ya, boleh. Maka pemahaman sebaliknya ketika ya yang halal menjadi haram pada kondisi tertentu, seperti ya pada lawan jenis. Ya, ketika kita lakukan misalnya tersenyum tadi, lalu itu berdampak pada timbulnya perasaan suka ya kepada lawan jenis, maka inilah yang kemudian menjadi jeratan syaitan untuk mengarah seseorang kepada nanti perbuatan zina. Maka tadi kaidah senyum itu adalah ibadah ketika tidak ada mudarat di sana. Iya. Ya, ketika tidak ada mudarat. Kok bisa dikatakan mudarat? Coba, ya, siapa yang bisa memungkiri ya? Ya, namanya manusia. Kita kembali lagi ke masalah hawa nafsu. Ya, yang normal tersenyum kepada lawan jenis, apalagi lawan jenisnya ini masih remaja, masih cantik jelita begitu ya, itu pasti akan memberikan pengaruh kepada hati seseorang, ya, kepada hati seseorang. Nah, dan ini yang kemudian menjadi jeratan syaitan, teman-teman sekalian, ya. Dan dia akan mengarah kepada langkah yang berikutnya, yaitu apa? Salamun, ya, salamun, memberikan salam. Maksudnya memberikan salam ini sudah mulai menitip-nitipkan salam, ya, memberikan sinyal-sinyal ya cinta, memberikan sinyal-sinyal rasa suka. Itu kan apa tadi? Mulai dari senyuman tadi. Yang disenyumi merasa,
kayaknya dia ada lain-lain gitu ya, kayaknya dia ada rasa suka sama saya gitu ya. Itu kan apa tadi, senyuman yang liar. Nah, berlanjut kepada apa, mulai memberikan salam. Salam kan ya sama si fulana gitu ya. Nah, kalau sudah terjadi salam ya, bahkan salam yang berbalas begitu, wah, ini luar biasa, pasti akan memperkokoh lagi ya keinginan untuk saling memiliki. Apa selanjutnya yang terjadi ketika 3 tahap ini ya dilakukan adalah kalamun, mulai ngobrol, baik itu langsung ya bertemu duduk ya, ngobrol tentang banyak hal, akhirnya karena merasa nyaman berlanjut lagi dengan ngobrol melalui chattingan ya, seperti itu. Dan setelah terjadi obrolan baik secara langsung ataupun via chatting, maka dia akan melakukan yang namanya mau'idun, ya janjian, bertemu di satu tempat, yuk malam ini kita ketemu di kafe gitu ya, atau malam ini kita bertemu di sini taman kita kota. bertemu di ya taman kota. Pertama karena dia melihat, kemudian dia akan tersenyum, kemudian mulai memberikan salam, kemudian mulai melakukan obrolan, sampailah pada tahap dia kemudian berani melakukan bertemu. Dan setelah bertemu ya pasti banyak hal yang dilakukan ya, mulai tadi mengulang lagi tatapan, mulai lagi saling menebar pesona, senyuman, mulai lagi saling merayu ya, seperti itu. Ini kadang tidak disadari oleh orang-orang yang atau teman-teman yang sedang hijrah ya. Ya, atau mungkin dianggap sepele begitu ya, dianggap sepele atau dianggap remeh. Wah, karena itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan 3 langkah yang membahayakan ini bisa kita hindari ya, supaya kualitas hijrah kita tetap bertahan, bahkan kita harapkan meningkat ya. Jadi cinta dalam diam yang saya maksud di sini teman-teman semuanya, bahwa bukan cinta yang seseorang menyimpan rasa kepada lawan jenisnya lalu dia diam-diam tidak mengungkapkannya, bukan itu. Walaupun kalau ada yang mendefinisikan seperti itu silahkan, tapi yang saya maksud di sini adalah karena kita berbicara tentang godaan syaitan ya, cinta seseorang yang sudah hijrah ya kepada lawan jenisnya. Kenapa? Karena kalau dia sudah terlanjur suka ya, karena dia tadi tidak sadar bahwasanya dia sedang dijerumuskan oleh syaitan ya, dia kemudian terlanjur dikuasai oleh rasa suka dan gayung pun bersambut ya, orang yang dia suka juga melakukan mengalami hal yang sama. Wah, ini jadi. Baik teman-teman sekalian, apa yang saya sebutkan tadi itu kasus orang-orang yang berhijrah tetapi dia terjatuh kembali ya dalam perangkap setan, yang dimana perangkap itu disebut dengan pacaran islami ya, pacaran islami. Dan seolah-olah perbuatan itu baik dengan praktek ketika bertemu, assalamualaikum ukhti ya, berbalas kemudian waalaikumsalam akhi, kemudian saling mengingatkan sholat tahajud, akhi assalamualaikum, ini sudah jam 3 loh, yuk sholat malam. Kelihatannya indah, kelihatannya baik, tapi teman-teman, itulah godaan syaitan yang sangat licik, sangat halus ya, sehingga seorang kadang-kadang tidak sadar. Karena memang ya, sekali lagi, wala tattabi'u khutuwati syaitan ya, makanya kuncinya teman-teman sekalian tadi, jangan melepaskan pandangan kita kepada yang bukan mahram kita secara liar, karena itu menjadi pintu gerbang pertama. Ketika itu dilakukan, maka dia akan terjadi rentetan-rentetan sampai ke poin yang ke-6 tadi. Teman-teman sekalian,
ketika cinta dalam diam telah Anda lakukan, maksudnya Anda menjalin cinta secara diam-diam, Anda diam-diam dari teman-teman hijrah Anda diam-diam dari orang tua Anda diam-diam dari ustadz-ustadzah Anda, oke, jangan putus asa ya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan cara apa? Dengan mengingat firman Allah Subhanahu wa taala tentang bahayanya zina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyah, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, perbuatan yang keji. Fahisyah. Ya, wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang. Ingat teman-teman bahwa zina apapun bentuknya ya, baik tadi karena pandangan itu adalah zina mata, yang dari mata kemudian menjadi pikiran, zina pikiran ya, dia turun ke hati ketika sudah mulai jatuh cinta jadi zina hati. Semua ini adalah masuk dalam perkara zina. Biar bagaimanapun teman-teman sekalian, zina adalah tetap dosa, bahkan dia merupakan dosa besar. Ya, kalau dosa syirik adalah dosa besar yang merupakan level pertama, maka dosa zina adalah merupakan level kedua. Ya, level kedua. Nauzubillah min dzalik. Dan yakinlah teman-teman sekalian, ketika Anda lakukan itu karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk Anda. Amin. Ketika orang yang Anda sebutkan itu bukan jodoh Anda, yakinlah ya, ada jodoh lain yang Allah persiapkan untuk Anda yang lebih baik, yang mendekatkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menjaga keimanan Anda sampai akhir hayat Anda, insyaallah. Insyaallah, amin. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ya, tidak menutup kemungkinan juga orang yang Anda sebut ya, Anda sukai tapi Anda tidak mengungkapkannya ya kepada orang tersebut, karena Anda menjaga hati si fulanah juga, Anda sebut-sebut ya di dalam doa Anda, bisa jadi Allah pertemukan ya, bisa jadi Allah pertemukan dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada Anda menyatakannya langsung. Seperti itu Cinta dalam diam. Teman-teman yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini ya bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus memperbaiki diri lebih baik dari waktu ke waktu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, ketakwaan kita, keistiqomahan kita sampai ajal menjemput kita, hatta ya'tiyanal yaqin. Amin. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha qabla al-maut, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada. Baik, itu tadi pembahasan kita tentang cinta dalam diam. Untuk menutup majelis dakwah terus, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.